Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Januari 2023. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 demikian. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Buah kesabaran. Saudara-saudaraku, apakah setuju jika saya mengatakan tak mudah untuk sabar? Apakah yang akan kita lakukan jika ada yang memaki-maki dengan kata-kata yang kasar? Pastinya akan membalas, bukan? Minimal bertanya, apakah salahku? Jangankan dimaki-maki, dikritik saja pasti tidak suka. Sebab rasanya memang tidak enak. Kita akan berusaha mempertahankan diri kita benar. Dasar orang berdosa. Setelahnya baru kita sadar. Saudara sekalian, Daud bukan hanya dikritik. Ia mendapatkan makian, kutukan, bahkan dilempari batu. Ketika ia dan para pengikutnya melarikan diri dari usaha kudeta Absalom, di tengah jalan Simei yang termasuk salah satu keluarga Saul datang dan melempari rombongan Daud dengan batu serta mengucapkan kata-kata kutuk. Simei menuduh Daudlah penyebab lengsernya Saul dari kerajaannya. Kini ia kena batunya atau karmanya, dilengserkan oleh anaknya sendiri. Abisai, salah seorang pengikut Daud, bereaksi keras dan meminta izin untuk memenggal kepala Simei. Daud beraksi sebaliknya. Alih-alih memberi izin, ia justru menegur Abisai dan membiarkan Simei terus mengutuk. Daud menghadapinya dengan tenang, tak ada kemarahan apalagi membalasnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan Daud menunjukkan kesabarannya dengan perkataan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud tak menyerahkan pembalasan kepada 600 orang pengikutnya, namun ia menyerahkannya pada Tuhan yang Maha Tahu. Saudara sekalian, menarik sekali Daud mengalami hal-hal yang sulit seperti ini. Ia selalu melibatkan Tuhan. Ia selalu membawa nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang akan menilai. Saudara-saudaraku, melalui proses pelarian Daud, kita belajar bahwa segala yang buruk terjadi dalam hidup kita belum tentu karena perbuatan kita yang keliru. Bahkan tindakan kebenaran yang kita lakukan tidak selalu membuahkan hal yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita justru menerima perlakuan yang buruk. Namun Tuhan bisa memakai situasi itu untuk menguji hati kita. Setiap perlakuan buruk sesungguhnya menguji kualitas hati kita dan menjadikan kita semakin dewasa secara rohani. Maka proyek besar kita adalah belajar sabar, menghadapi hal yang tidak kita sukai dan yang menyakitkan sekalipun. Saya pun mengevaluasi diri saudara sekalian, dan ternyata saya masih jauh dari kata sabar. Seseorang memberikan definisi, sabar adalah kesadaran bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu akan segala sesuatu.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pada pelajaran penting dari sisi kehidupan Daud, meskipun ia tidak sempurna. Tetapi dalam peristiwa yang ia alaminya, dalam perjalanan pelariannya, kami melihat betapa Daud adalah orang yang sabar. Dan menyerahkan segala yang dialaminya itu kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami juga untuk semakin belajar sabar dalam menghadapi kenyataan hidup kami. Dan ajarlah kami untuk selalu menyerahkannya kepada Tuhan dengan percaya bahwa Engkau memiliki waktu yang tepat dan Engkau memiliki maksud yang baik dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami memang sedang bertumbuh ke arah proses yang Tuhan semakin inginkan. Kami menjadi dewasa secara rohani. Dan terima kasih untuk pengalaman-pengalaman hidup yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, supaya kami semua belajar menyerah dengan sungguh kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan jalani, kami berseru kepadamu. Kiranya segenap pendengar renungan pagi ini diberkati oleh Tuhan. Mereka belajar untuk bergantung pada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kami kesabaran untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam tangan pimpinan-Mu. Dan berkati hamba-Mu, berkati segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Kami serahkan perjalanan hidup kami di hari ini dalam tangan-Mu. Anggota keluarga kami, anggota jemaat kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Orang-orang tua yang kami kasihi, biarkanlah mereka beraktivitas di hari ini dalam naungan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami serahkan diri dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.